Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat bering salam ke pangkuan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari kedua pendidikan dan pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh masih diberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita bisa berhadir dan berjumpa di ruang Zoom ini untuk mendengarkan materi kita di sesi pertama di hari kedua ini tentang teknik analisa kasus yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Taufik Rizwan. Tapi teman-teman dan Ibu Bapak semuanya, sebelum saya mempersilahkan ke Bapak Taufik Rizwan, yang beliau ini adalah merupakan dari Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak atau KAPHA Aceh. Nah, secara CV sudah kami tampilkan di Zoom kita semuanya. Beliau adalah merupakan lulusan dari Syah Kuala, Banda Aceh, Universitas Banda Aceh, yang saat ini sudah melalang buana di dunia dunia hukum tentunya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, tanpa mengambil waktu yang lebih panjang, saya persilakan Bapak Taufik Rizwan untuk memaparkan materinya kepada rekan-rekan semuanya. Atas waktu dan tempat kami persilakan Pak Taufik. Oke, halo Pak Taufik. Halo, Assalamualaikum. Oke Pak, silakan Pak Taufik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk screen bahan, saya bisa langsung dari saya ya? Bisa Pak, bisa. Udah terlihat? Oke, udah. Baik. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan para legal yang hadir pada kesempatan ini dalam proses training yang diselenggarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Tadi sudah dikenalkan, saya Taufik Rizwan, saya di Koalisi Advokasi Pemantau Hak Anak. Beberapa waktu yang lalu, saya dihubungi oleh sahabat Muzakir, ya, yang mempertemukan kita di Zoom meeting ini ataupun di Zoom training ini terkait dengan pendidikan paralegal. Tema khusus terkait dengan teknik analisis kasus. Ya. Nanti ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Ya, yang pertama adalah terkait dengan akses. Kemarin sempat diskusi ya, karena ada permintaan juga dari Muzakir terkait dengan akses hukum keadilan bagi perempuan dan anak. Ya. Lalu nanti baru kita masuk di pembuktian jenis dan fungsi inventarisasi alat bukti, dan juga nanti kita akan mendiskusikan bagaimana studi analisis bukti dan kesimpulan kasus. Mungkin di awal nanti kita akan lebih banyak berbincang soal bagaimana menggunakan perspektif keadilan yang berperspektif gender dan juga pelindungan terhadap anak. Nah, saya ingin mengawali sesi diskusi kita dengan ungkapan, ya kita tahu ya, setiap orang itu berhak melahirkan sejarah hidupnya, dan dalam sejarah hidup yang kita yang memiliki potensi energi terbaik itu adalah di masa muda.
maka pilihlah perbuatan terbaik atau yang sering disebut dengan amal baik agar tercatat dan menjadi inspirasi masyarakat dunia. Kita mengenal ada seorang tokoh dunia, ya seorang advokat yang pernah hidup di Amerika, dan dia sangat hebat, ya, dan dia sangat banyak memenangkan peristiwa, dan setiap kasus dia selalu memenangkan, bahkan mampu membela para mafia di zamannya. Lalu dia sangat kaya raya, ya. Terakhir ketika dia duduk bersama anaknya dan dia bercerita dengan anaknya, lalu dia katakan pada anaknya, kira-kira apa yang belum saya berikan untukmu? Bukankah dengan usahaku, aku telah memberikan apapun yang kau minta? Terus anaknya bilang, ada satu hal yang belum nggak pernah kau berikan padaku. Semua fasilitas, kemewahan, dan kehidupan nyaman kau berikan, tapi sebenarnya ada satu hal yang kuharapkan darimu. Nah, apa itu? Dia bilang adalah nama baikmu. Nah, jadi seorang anak itu menginginkan sebuah nama baik dari seorang ayah. Lalu dia merenungkan ungkapan anaknya, lalu dalam renungan yang panjang dia simpulkan untuk merubah cara hidupnya, dan akhirnya semua orang yang dia bebaskan dalam semua persidangan-persidangan besar, kembali dia ungkapkan fakta kejujuran. Akhirnya para mafia-mafia yang tadinya dia bebaskan dalam suatu persidangan, akhirnya kembali ke dalam persidangan dan ditetapkan dia bersalah, dan juga menempatkan para mafia kejahatan itu di dalam tahanan. Dan tepat seperti yang dia pikirkan, ketika dia keluar dari pengadilan, tepat di pintu pengadilan, akhirnya dia ditembak mati, dan akhirnya dia mendapatkan satu nama baik untuk anaknya dengan pengorbanan yang sangat tinggi. Anak ini akhirnya mengetahui apa yang mau ditinggalkan ayahnya, dan inilah yang akhirnya anak ini yang mengabdikan dirinya di suatu negara yang kita kenal dengan of Oslo, ya. Akhirnya namanya diabadikan dalam satu bandara internasional di Amerika Serikat. Banyak kisah lain sebenarnya bagaimana kita meninggalkan nama baik, ya. Jadi penting sekali teman-teman anak-anak muda ini sebagai pegiat dan praktisi paralegal, tentu kita ingin menegakkan satu amal baik, sehingga amal baik ini menjadi catatan dalam hidup kita. Yang kedua, setiap kita memiliki kecenderungan, ya, keberpihakan. Kecenderungan keberpihakan ini tentu dilatar belakangi oleh pengalaman, pengetahuan, pendidikan, termasuk pola asuh, ya, ketika kita diasuh oleh orang tua kita, sehingga kita punya keberpihakan. Nah, maka sebaik-baik keberpihakan, berpihaklah kepada kebenaran dan keadilan. Karena esensi keadilan itu adalah hakikat tertinggi yang diinginkan oleh setiap manusia. Nah, ini penting menjadi nilai-nilai dasar ketika kita melakukan satu gerakan, suatu pembelaan terhadap apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Yang ketiga, ya, setiap warga negara berhak mendapatkan akses hukum dan keadilan. Memberikan afirmasi keadilan bagi kelompok rentan, ya, seperti perempuan, anak, disabilitas, atau kaum termarginalkan adalah jalan sepi sebenarnya penuh kemuliaan. Nah, dalam catatan besar adalah setiap kita itu berhak mendapatkan keadilan. Ya, setiap orang itu, setiap warga negara dijamin secara hukum, dan keadilan adalah esensi hakikat fundamental yang harus dijamin oleh negara. Tetapi memberikan afirmasi, memberikan catatan penting di dalam kerangka keadilan, bagaimana kita memperhatikan
kelompok yang lemah, kelompok yang termarginalkan, ya, termasuk perempuan dan anak. Ya. Kenapa perempuan dan anak? Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana perempuan dan anak dalam mengakses keadilan, apalagi disabilitas, itu tentu tidak mudah seperti orang pada umumnya. Kenapa? Karena misalnya terkait dengan perempuan misalnya, ya, perempuan itu dianggap posisinya itu tidak setara, ya, maka penghapusan diskriminasi karena tidak kesetaraan itu adalah untuk menunjukkan kesetaraan. Dengan kesetaraan inilah maka keadilan itu akan mudah dicapai, ya. Nah, begitu juga dengan anak misalnya. Nah, ini orang dewasa, ini anak. Jadi bagaimana kita upayakan sehingga anak bisa setara dengan orang dewasa itu hampir tidak mungkin, ya. Maka dalam posisi ini, ya, karena ini anak, ini orang dewasa, maka yang paling mungkin itu adalah bagaimana kita memberikan pelindungan. Nah, maka di dalam relasi keadilan sering disebut untuk anak itu pelindungan, untuk perempuan itu adalah kesetaraan. Jadi advokasinya itu advokasi kesetaraan, untuk anak advokasinya adalah advokasi pelindungan. Nah, termasuk kelompok disabilitas, ya, dari banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diungkapkan, ya, dan itu membutuhkan sedikit kerja yang panjang, apalagi nanti ketika kita diskusi soal pembuktian, ya. Banyak misalnya korban yang dialami oleh perempuan, anak, apalagi disabilitas, ya, itu sangat sulit sehingga banyak kasus itu mereka sulit mendapatkan akses keadilan tadi. Nah, kita sebelum masuk ke dalam materi inti, kita ingin membangun perspektif dulu, ya. Pertama, perspektif kesetaraan gender dan pelindungan anak. Ya. Teman-teman sudah sering dengar istilah gender? Ada 1-2 orang peserta yang sudah pernah ikut ataupun yang pernah tersosialisasi gender? Halo? Ya, ya Pak Taufik. Ya, mungkin ada dari peserta yang mau merefleksikan. Ada nggak dari kawan-kawan kita yang pernah ikut ataupun pernah mendengar istilah gender? Silakan, ada yang mau bicara? Mungkin dari peserta belum ada nih, Pak. Oh ya, oke, baik. Nanti kita, karena ini adalah training, ya, jadi kita akan lebih banyak interaktif, ya. Jadi diharapkan teman-teman itu layarnya tetap dibuka, nanti mood-nya juga boleh dibuka, ya, jadi kita bisa dialog, ya. Karena ini kan pelatihan, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara laki-laki, kira-kira apa yang dibayangkan untuk sosok laki-laki? Baik itu sifat, fungsi, peran, dan bentuknya. Silakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, dari ini Tengku Zukairi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri, ya. Yang saya ingin sedikit mengenai kesetaraan gender. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah ini juga dimaksud dengan keadilan, ya. Keadilan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang baik dan setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas mereka walaupun perbedaan kulit, bahasa, dan segala macam. Artinya memiliki sifat yang
kodratnya sendiri ya, artinya tidak dibeda-bedakan. Itulah yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Sekian. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalau kita bicara soal kesetaraan gender, tadi sudah diulas secara baik oleh Tengku Zulkhairi. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa diskusi turunannya. Ya, diskusi turunan pertama adalah ketika kita bicara laki-laki, ya sosok laki-laki, apa yang terpikirkan oleh kita tentang laki-laki? Lagi-lagi ya seorang pemimpin, habis Ya, itu pemimpin, ya pekerja keras ya. pekerja keras, ya. Ya. Ada lagi? Itu saja dari kawan-kawan yang lain. Coba kawan-kawan yang lain, ya tambahkan. silakan. Aslo Fikri, ada yang ingin disampaikan? Isnaini? Ini peserta kita ada 46. Ya, betul Pak. Ada 46 orang. Ya. Silakan. Tadi terima kasih Zulkhairi sudah mengawali, menyampaikan ketika kita bicara laki-laki itu yang terbayang oleh kita itu adalah pemimpin, ya, pekerja keras, ya, apalagi. Ada yang lain ingin menambahkan? Menurut saya menambahkan sedikit, laki-laki itu adalah kekuatan hukum. Kekuatan hukum, ya. Kekuatan hukum baik bagi keluarganya atau lingkungannya atau daerah yang dipimpin dan sebagainya, seperti itu. Iya. Terima kasih Romi ya. Laki-laki itu adalah kekuatan hukum ya untuk keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Oke, ada yang lain? Yang perempuan ada berapa orang nih? Oh, ini banyak nih. Ya. Isnaini, silakan. Apa yang dibayangkan ketika bicara laki-laki? Mayulis. Ya, silakan. Dibuka aja moodnya. Ya, apa yang dibayangkan ketika kita bicara laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya berbicara tentang laki-laki ini, yang pertama yang kita bayangkan, laki-laki ini diidentik dengan pemimpin. Tapi menurut saya, perempuan juga bisa memimpin, seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, bahwa laki-laki ini sosok pemimpin. Perempuan juga bisa memimpin. Di sini, kalau berbicara laki-laki yang saya bayangkan itu, yang membedakan itu hanya, mohon maaf, dalam segi kalau laki-laki itu disebut pria, kalau perempuan itu adalah sosok wanita. Laki-laki sosok seorang ayah dan sosok pencari nafkah. Tapi kalau perempuan ini juga bisa mencari nafkah. Gitu, Pak. Jadi kalau berbicara dalam perspektif perbedaan, hanya yang bedakan itu seperti kata Mbak Najwa, kalau perempuan itu tugasnya melahirkan, menyusui, dan itu aja, Pak. Ya. Baik ya, tadi kita itu sudah masuk ke perbedaan ya, sudah bagus ya. Kita tadi baru memetakan apa itu laki-laki dan kira-kira apa saja sifat, fungsi, peran ya, tadi sudah disampaikan. Nah, kalau kita lanjut, kalau perempuan apa? Apa saja yang ada pada perempuan tapi tidak ada pada laki-laki ya. Terus yang ada pada laki-laki tidak ada pada perempuan. Silakan siapa yang ingin menyampaikan.
Terima kasih, mohon izin Pak Pemateri. Ya, silakan Pak Ismail. Kalau menurut saya perbedaan laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki itu adalah sebagai pelindung, ya, pelindung atau orang tempat dimintanya perlindungan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan orang yang membutuhkan perlindungan seorang laki-laki, gitu Pak Pemateri. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ya, tadi disebutkan ya sudah masuk langsung ke perbedaan ya. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan, tapi nggak apa-apa tadi sudah disampaikan kalau laki-laki itu adalah pelindung, lalu perempuan adalah orang yang dilindungi, ya. Nah, pertanyaannya misalnya, perempuan bisa nggak melindungi? Bisa. Bisa ya, berarti sama-sama sebagai pelindung. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimiliki oleh laki-laki itu tidak dimiliki oleh perempuan, dan sebaliknya apa yang dimiliki perempuan tapi tidak dimiliki oleh laki-laki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, Desril. Saya Desril Manandi dari Aceh Jaya Pak, sedikit mengutarakan pendapat saya. Ya. Kalau dalam dunia kesehatan itu yang tidak dimiliki oleh wanita, jakun dan mohon maaf Pak, sperma ataupun sel telur yang terkandung dalam laki-laki. Ya. Sedangkan yang tidak dimiliki oleh laki-laki dari perempuan rahim, Pak. Iya. Ya, kan kalau dalam satu sisi kan kita emang dua jenis, Pak, laki-laki dan perempuan. Ya. Ya, benar sekali ya. Jadi Sekian, Pak. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Desril tadi betul sekali. Jadi kalau kita bicarakan dari awal ya untuk menggunakan perspektif ya supaya nanti kita jadi tahu posisi cara melihat keadilan itu ya cenderung sekali ketika kita melihat relasi keadilan kita masih bias terhadap cara memandang laki-laki dan perempuan ya, misalnya tadi kalau disebut laki-laki pemimpin pertanyaannya, perempuan bisa nggak jadi pemimpin? Bisa ya. Nah, misalnya laki-laki bekerja keras. Nah, pertanyaannya, perempuan bisa nggak bekerja keras? Ada nggak yang bisa? Ada ya. Nah, jadi sifat-sifat atau peran-peran yang dalam relasi sosial itu bisa berada pada laki-laki dan juga bisa pada perempuan. Walau dalam realitas kehidupan, misalnya, pekerja keras itu banyak ditemui pada laki-laki ya dan sebagainya. Tapi dalam relasi sosial peran itu tidak otomatis menunjukkan bahwa dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, yang secara otomatis menunjukkan dia laki-laki dan perempuan adalah jenis identitas kelamin tadi yang disebutkan oleh Desril ya. Misalnya di laki-laki itu punya penis atau jakun atau sperma ya. Nah, identitas laki-laki ini itu mau hampir semua laki-laki kalau disebut berpenis pasti dia laki-laki ya. Jadi itu tidak debat lagi dia. Sejak sejarah Nabi Adam sampai dengan sekarang yang namanya laki-laki memiliki penis, memiliki sperma dan juga jakun. Nah, begitu juga dengan perempuan, identitasnya dia punya rahim, punya vagina, punya sel telur, dan lain-lain. Nah, inilah yang membedakan, inilah yang disebut dengan kodrati. Kalau disebut kodrat, jadi adalah hal-hal yang dimiliki oleh perempuan yang tidak ada pada laki-laki. Begitu juga yang dimiliki oleh laki-laki, tidak dimiliki oleh perempuan. Nah, sekarang kita coba lebih dalam lagi ya, supaya nanti kita akan lihat ya pengaruh bias perspektif terhadap keadilan, tapi kita belum masuk ke sana. Nah, ini contohnya. Kalau disebut memasak di dapur, nah,
itu kodrat atau gender? Siapa yang ingin kasih pendapat? Kodrat, Pak. Gender, Kenapa Pak. kodrat? Gender, Pak. Udah masuk kodrat nih, Pak. Emang kodratnya kayak gitu. Ya, kalau kodrat, kodratnya siapa kira-kira? Halo? Gender, Pak. Yang tadi Zulkifli ya jemput kodrat ya? Kodrat, Pak. Ini Iya, kodratnya siapa? Udah kodratnya seorang perempuan. Sudah kodratnya menjadi perempuan. Tadi Kiki Saya apa gender, Kiki? Pak. Gender. Saya Kenapa Pak. gender? Karena laki juga masak, saya juga sering masak gitu loh. Karena perempuan juga kadang mungkin namanya mereka lagi sibuk, kita bantu masak. Iya, jadi itu bukan kodrat. Itu antara hubungan antara suami istri yang bisa-bisa saling mengerti. Iya. Kalau kodrat itu yang seperti menyusui bayi, memberi ASI itu kodratnya karena mereka yang punya gitu loh. Iya. Gimana pendapat Zulkifli? Ya, sependapat aja sama Pak Kiki ya. Karena sudah Pak Kecik yang bicara, nggak berani lawan ya. Oke. Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Pak Kiki tadi ya. Jadi, kenapa disebut kodrat? Ada anggapan seakan-akan dapur itu wilayahnya jenis kelamin tertentu. Seolah-olah misalnya itu perempuan. Nah, dampaknya nanti dalam relasi ketidakadilan, ketika perempuan tidak masak, jadi dianggap dia melawan kodrat. Nah, akibat dia melawan kodrat, dianggap oleh sebagian laki-laki dia boleh dapat hukuman. Lalu makanya disinilah banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh perempuan akibat dia tidak masak, lalu dianggap dia lalai, akibat lalai dia dianggap melanggar ketentuan keluarga, karena melanggar ketentuan keluarga maka dia dikasih sanksi, sanksinya adalah pemukulan ataupun hinaan. Nah, lalu bentuk hinaan dan pukulan itu dianggap benar oleh si laki-laki. Nah, padahal itu bukan kodratnya perempuan. Nah, itu yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiki. Nah, disitulah cara melihat keadilan. Jadi tidak ada alasan bagi seorang laki-laki dianggap benar ketika dia melakukan kekerasan karena soal istri nggak masak, ya. Karena masak itu bukan kodratnya seorang perempuan ataupun seorang istri. Makasih Pak Kiki ya, tadi sudah sangat bagus penjelasannya. Nah sekarang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiki, kenapa gender? Ternyata soal memasak itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan juga bisa dilakukan oleh perempuan. Buktinya banyak kita tuh bisa ya. Nah, kecuali kalau ditanya nanti ada pertanyaan lain nanti ya. Sesuatu yang memang nggak bisa, mau diupayakan pun tidak bisa dia. Nah, tapi ini bisa. Bahkan banyak itu pemasak andal itu justru ada dari laki-laki ya. Yang kedua, mengantar anak ke sekolah. Gender atau kodrat? Gender. Gender. Gender ya. Jadi ini udah nampaknya pada umumnya laki-laki bisa mengantar, perempuan juga bisa. Hamil dan melahirkan. Kodrat. Kodratnya siapa? Perempuan. Perempuan ya. Nah ini contohnya. Jadi yang disebut kodrat itu adalah memang hanya dimiliki oleh salah satu jenis kelamin. Dalam hal ini adalah jenis kelamin perempuan. Walaupun misalnya saya, laki-laki, misalnya kepingin membantu istri saya untuk bisa hamil dan melahirkan, itu nggak bisa. Mau saya pergi ke Amerika untuk operasi pun, mau dibedah dibantu oleh dokter manapun, tetap nggak bisa. Karena ini yang disebut dengan sifat kodrati. Ya, Allah yang tentukan, Allah yang berikan. Keistimewaan itu hanya ada pada perempuan bisa hamil dan melahirkan. Nah, inilah yang disebut dengan kodrat, ya. Jadi berbeda dia dengan konsep gender tadi. Menyusui bayi, gender atau kodrat? Kodrat. Kodrat. Kodratnya siapa? Perempuan ya. Oke. Memberi ASI. Kodrat. Gender. Gender atau kodrat? Gender. Gender. Ya. Tadi siapa tadi yang nyebut kodrat? Kodrat, Pak. Ya, kenapa kodrat?
Itu ASI Pak, air susu ibu bukan susu Pak. Kalau susu kaleng boleh gender. Itu ASI. Ya, yang sebut kodrat ini siapa ya? Saya. Oh ya, Pak, kodrat. Kodrat. Ya, yang sebut gender siapa? Yang menyebut apa tadi gender tadi siapa? Saya mengatakan gender tadi, Pak, kan? Izin. Oh, ya, kenapa? Saya pikir seperti ini. Berarti ada kekeliruan antara menyusui dan memberi ASI ya. Kalau misalnya definisinya ASI itu oke, kita itu mengatakan kodrat ya. Tapi kalau itu lain, itu tidak harus seorang wanita ya. Orang lain dan laki itu juga bisa melakukan ya. Itu Pak, izin. Iya. Ya, menarik ini ya. Jadi kalau menyusui artinya langsung dia menyusui ya. Tapi kalau memberi ASI, nah bisa saja ASI itu disedot melalui pipa, lalu si bapak bisa memberikan langsung kepada si bayi. Contoh misalnya bagi perempuan yang melahirkan operasi sesar. Jadi karena akibat operasi dia sangat kesulitan bolak-balik ya. Lalu air susunya itu disedot, lalu si bapak bisa langsung memberikan ASI sesuai kebutuhan si bayi. Artinya memberikan itu bisa diberikan oleh laki-laki atau perempuan. Maka tadi terima kasih Pak Romi sudah menjawabnya dalam konteks gender ya. Nah kalau menyusui itu pasti si ibu langsung ya, berarti itu adalah kodratnya perempuan. Gitu ya. Nah menjadi kepala rumah tangga. Gender Pak, menjadi kepala rumah tangga. Ya. Karena seseorang ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya juga berhak untuk menjadi kepala rumah tangga bagi anak-anaknya. Iya. Nah ini betul Pak Ismail ya. Jadi, nah dulu itu ketika kita akses dana bantuan, apalagi dana ke perbankan, ya, itu harus persetujuan kepala rumah tangga. Karena dulu masih dianggap kepala rumah tangga itu adalah laki-laki, jadi walaupun si ibu yang terutama adalah mohon maaf ibu-ibu janda, ya, itu nggak bisa akses bantuan tersebut, dana pinjaman tersebut karena tidak diwakili oleh laki-laki. Nah, sekarang setelah diubah beberapa kebijakan, ya ternyata banyak perempuan juga yang sudah menjabat sebagai kepala rumah tangga, ya, karena situasi, karena kondisi, ya, sehingga banyak peran-peran di dalam rumah tangga ini itu diambil tanggung jawabnya oleh perempuan, misalnya karena suami telah meninggal atau karena suami sakit parah, lumpuh, ya. Contoh kasus itu di kasus di Biren ya, nah, itu pernah viral mungkin ya, seorang ibu itu tidak bisa mengambil bantuan karena dianggap masih ada suaminya, karena yang boleh mengambil bantuan itu adalah kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga itu letak kepada suami, sehingga si ibu ini nggak bisa akses bantuan tersebut. Nah, lanjut diadvokasi oleh kawan-kawan, sehingga walaupun dengan perjalanan yang panjang, akhirnya bantuan tersebut bisa didapatkan. Nah, setelah didapatkan, ternyata punya masalah baru, ya. Masalah barunya itu adalah ketika si ibu ini dagangan kuenya itu hampir nggak maju, lalu dia ubah modal itu untuk beli Honda. Lalu dengan Honda ini, si ibu mencari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Nah, menjadi tukang ojek ya. Lalu pada saat beliau menjadi tukang ojek, rupanya diprotes oleh beberapa tukang ojek laki-laki, menganggap bahwa wah ini udah nggak betul nih, ibu ini kok, Bu Aminah ini kok sudah ngojek, itu kan nggak pantas, nggak etis ya. Lalu kasus ibu ini dibawalah ke sidang Gampung karena sebagai dibawa ke Gampung untuk memperingatkan si ibu supaya mengganti profesinya itu janganlah menjadi tukang ojek. Nah, di dalam sidang Gampung ya
terungkap misalnya kenapa si ibu memilih tukang ojek, kenapa tidak seperti misalnya mengembangkan home industry, buat kue dan lain-lain. Nah, ternyata si ibu kehabisan modal, lalu dia hanya punya sisa Honda, suaminya itu lumpuh, dan si ibu harus cari uang untuk beli obat dan juga membiayai sekolah anaknya dan termasuk kebutuhan rumah tangga. Sementara si suami itu hanya berada di tempat tidur karena akibat lumpuh, ya. Lalu si Pak Geci bilang kalau begitu kalau ditambah modal, yang penting jangan jadi tukang ojek. Nah, akhirnya hampir disetujui. Tiba-tiba tak akhir dibilang oleh si ibu, ya, kaget Pak Geci nyo lubah lun akan piuh sebagai tukang geci tukang ojek, tapi jino luntanya mbak drone. Langganan lunnya adalah rumah drone sebagai guru yang sering kalangganan. Lihat jemput, lihat hantar ke pasar. Jadi rumah drone-nya lebih lun yak cok, pu yak cok dia tukang ojek yang agam. Kira-kira apa jawaban Pak Geci? Nah, dari dalam rapat itu rupanya Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian, langganan ibu ini itu rata-ratanya adalah perempuan. Jadi karena dia perempuan, jadi dia itu diminati oleh para ibu guru, oleh para pegawai. Nah, rupanya tukang ojek laki-laki yang di persimpangan itu kehilangan saingan. Jadi kehilangan penumpang, ya. Lalu mereka buatlah isu, wah ini udah nggak betul nih si Ibu Aminah ini jadi tukang ojek. Nah, setelah dibahas baru dipaham, wah ternyata si ibu ini dia tidak pernah mengambil penumpang laki-laki, dia hanya mengambil penumpang perempuan yang kebetulan rata-rata yang membutuhkan layanan ojek pada saat itu adalah perempuan. Nah, inilah contoh-contoh wilayah-wilayah pekerjaan pun itu perempuan mengalami diskriminasi, ya, mengalami diskriminasi. Nah, ini yang sehingga akses keadilannya itu terhalangi, ya, kesempatan dia mendapatkan nafkah itu terhalangi karena dikonstruksi karena dia perempuan. Jadi perempuan itu nggak layak, dianggap tidak layak. Jadi inilah kenapa dalam melihat perspektif keadilan gender ini menjadi penting, ya. Nah, memberikan nama anak. Ini gender atau kodrat? Memandikan anak dan ini sama yang lain-lain, ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang tergabung di dalam training paralegal, perspektif ini sangat penting ketika kita mendampingi kasus-kasus yang ada di komunitas, ya, di masyarakat, terutama terkait dengan persoalan-persoalan non litigasi, ya, terutama kan paralegal nanti kan akan lebih banyak wilayah bicara non litigasi, ya, kecuali memang ada hal khusus yang diminta oleh advokat, ya, untuk membantu advokat terkait dengan pengumpulan inventarisasi alat bukti, ya. Nah, ketika kasus-kasus ini diselesaikan di tingkat kampung, wah, penting kita kapasitasi, kita dampingi kampung, orang-orang yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara, itu juga dia punya perspektif keadilan. Nah, bayangkan misalnya si ibu dihentikan pekerjaannya, pekerjaan yang dianggap baik dan secara ekonomi juga baik untuk keluarganya, tapi harus berhenti karena alasan dia perempuan. Ya. Pak Taufik, mohon maaf Pak. Ada pertanyaan? Kita waktunya sampai dengan pukul 10.30 Pak, ya. Oh ya, ini sudah sampai jam. Oh, ini udah lewat, ya? Belum Pak, belum. Oh, belum, ya. Oke. 10.30 ya? Pak. Iya Pak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Rizky Sapriyatma dari Aceh Jaya. Yang ingin saya tanyakan mengenai kodrat dan gender tadi. Inilah yang sering terjadi di masyarakat,
banyak masyarakat yang menilai berbagai perspektif, baik dari agama maupun dari sosial. Sehingga ada masyarakat yang melihat kodrat dan gender ini dari perspektif Islam, dari perspektif agama. Ya. Kadang-kadang seperti contoh memberi ASI. Memberi ASI dalam perspektif Islam, agama, mungkin itu bisa dikategori sebagai kodrat, karena seharusnya hanya seorang ibu yang memberikan ASI ataupun menyusui bayi seperti itu. Ya. Namun di masyarakat yang modern sekarang, kodrat dan gender itu menjadi hal yang biasa, bahkan kadang-kadang hampir tidak bisa dibedain antara kodrat dan gender seperti itu. Ya. Seperti misalnya menyusui bayi sekarang seharusnya menjadi kodrat perempuan, namun perempuan karena zaman modern sekarang udah canggih, maka menyusui ini perempuan tidak mau lagi menyusui bayi seperti itu, sehingga tidak bisa dibedain lagi antara kodrat dan gender seperti itu. Oh, baik. Itu aja. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Rizky ya. Jadi sebenarnya menyusui terbaik itu ya tetap melalui ibu ya. Nah, di dalam kajian ilmiah pun, pendidikan modern pun itu didorong supaya menyusui langsung lewat ibu itu jauh lebih baik untuk kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, kenapa? Karena menyusui itu bisa membangun kerekatan emosi antara ibu dan anak. Jadi sebenarnya secara ilmiah, secara kesehatan itu didorong supaya menyusui itu adalah lewat ibu. Nah, justru masyarakat modern yang tadi yang Kiki bilang, yang tidak mendapatkan pengetahuan ilmiah, ya, yang mengganti susu dengan susu sapi dan lain-lain, itu justru adalah kesalahan dan kerugian masa pembentukan keemasan perkembangan otak anak. Ya, nah, jadi harus kita bedakan masyarakat modern ilmiah dengan masyarakat modern tapi tidak cukup pengetahuan terkait dalam menyusui. Nah, sebagai masyarakat modern yang ilmiah itu justru dia membangun kerekatan emosi yang baik supaya anak itu mendapatkan susuan dari ibunya secara langsung. Bahkan di banyak catatan kedokteran, di pamflet, di leaflet, dan di banyak-banyak informasi didorong mereka itu menyusui sampai 2 tahun gitu ya. Dan mendapatkan ASI eksklusif, khusus ASI itu selama 6 bulan. Nah, ini sudah menjadi pembicaraan di banyak tempat ya. Nah, cuma ada hal-hal khusus tadi ya, misalnya yang penting ASI-nya itu dari ASI ibu. Kalau ibunya kuat dan sehat itu baik disusui secara langsung. Karena pada saat pengisapan puting susu oleh bayi itu akan membangun kerekatan emosi anak dengan si ibu, ya, pertumbuhan kasih sayangnya, kematangan emosionalnya, dan juga perkembangan otaknya itu sangat bagus. Nah, kecuali misal kayak kasus tadi, si ibu misalnya kesulitan karena dalam keadaan operasi butuh masa pemulihan tertentu, artinya bisa dibantu oleh ayahnya, tapi tetap yang diberikan itu adalah ASI, air susu ibu. Jangan digantikan dengan yang lain, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu, misalnya ASI-nya memang nggak ada. Jadi dengan terpaksa mencari makanan pengganti ASI. Nah, sebaik-baik ASI itu adalah ASI ibu. Jadi itu Rizky ya. Tapi kita tidak memungkiri ada sebagian orang justru menyia-nyiakan ASI ibu. ASI-nya ada tapi tidak diberikan, justru dia diganti dengan susu-susu yang ada di toko. Nah, tapi sekarang itu sudah ada kampanye, artinya melarang memberikan ASI formula, ASI sapi ataupun ASI apapun kepada bayi, kecuali karena kasus-kasus tertentu tadi.
Itu ya. Nah, di dalam konsep masyarakat kita memang agama itu menjadi penting sekali, menjadi pondasi ya, didorong supaya, karena justru agama pun menyuruh, kan dalam Al-Quran pun menyuruh, sapilah anakmu, susuilah anakmu selama 2 tahun. Nah, jadi justru agama itu lebih tegas ya, agama justru lebih tegas mendorong setiap kita itu menyusui sampai 2 tahun ya. Baik, ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke yang lain. Ini Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Antara aktivitas atau peran tadi Pak ya. Iya, gimana? Sekarang kan bisa kita bedain antara aktivitas dan peran. Iya. Aktivitas atau peran Pak. Sekarang kan kita sudah bisa bedain yang mana kodrat, yang mana gender. Ya. Halo? Hanya itu gendernya, contoh gendernya laki-laki. Seharusnya peran itu seharusnya adalah peran laki-laki. Namun karena sekarang perkembangannya karena gender, kesetaraan gender, banyak sekali peran-peran yang seharusnya laki-laki, peran itu seharusnya laki-laki diambil oleh perempuan seperti itu. Karena contohnya? Adanya kesetaraan gender tadi. Contohnya Ki? Contohnya misalnya mencari nafkah ataupun mengasuh anak misalnya. Iya. Mencari nafkah keluarga, seharusnya itu kan perannya adalah peran laki-laki seharusnya. Oh ya. Mencari nafkah seharusnya kan peran laki-laki, karena persetaraan gender tadi, karena semua laki-laki perempuan bisa mencari nafkah, sehingga peran tersebut seharusnya laki-laki sudah diambil oleh perempuan seperti itu, misalnya mengasuh anak, mencari nafkah misalnya, sehingga menjadi persoalan dalam rumah tangga karena peran seharusnya laki-laki sudah perempuan, sehingga perempuan menjadi kodrat perempuan terabaikan seperti itu. Itulah yang sering terjadi di masyarakat. Nah, itu bagaimana persoalan seperti itu? Misalnya seharusnya laki-laki diambil peran oleh perempuan. Ya, baik. Dalam konsep relasi gender, ya, yang diharapkan itu adalah saling membantu. Jadi saling membantu di situ, karena perannya bisa dilakukan kedua-duanya, maka mereka diharapkan bisa saling menguatkan, saling membantu. Nah, tidak dalam konteks mengganti ataupun membakukan perannya. Contoh misalnya, mencari nafkah misalnya. Nah, kalau misalnya mencari nafkah itu laki-laki, terus laki-laki nggak dapat nafkahnya, terus harus bagaimana? Apakah perempuan nggak boleh membantu? Nah, jadi begitu juga misalnya ketika perempuan tadi dalam mengasuh anak, tiba-tiba misalnya perempuan dalam keadaan sakit, apakah si bapak nggak boleh mengasuh anak? Nah, dalam konsep relasi itu mengasuh anak itu bisa dilakukan bersama, mencari nafkah juga bisa dilakukan bersama. Nah, kalau kita lihat zaman dahulu, ya, dituntut memang karena posisi perempuan hanya ada di rumah, jadi semua kebutuhan rumah itu dipenuhi oleh laki-laki. Kalau misalnya kalau kita lihat sejarah sirah nabawiyah di masa Rasulullah dan para sahabat, misalnya, itu semua kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh para laki-laki di zaman itu. Nah, hari ini adakah laki-laki yang mampu memenuhi semua kebutuhan perempuan? Nah, justru hari ini keluarga-keluarga butuh peran bersama. Si laki-laki itu butuh peran perempuan supaya dia ikut juga membantu keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di dalam konsep Islam, dalam fikih keluarga misalnya, tugas istri kan cuma mempercantik diri, mengasuh anak misalnya, ataupun menjaga anak.
memasak, menyuci, menyapu, itu tugas laki-laki. Nah, hari ini misalnya, kalau peran menyapu, menyuci, memasak tidak saling dibantu, maka laki-laki kan kerepotan. Udah gajinya sedikit, udah dia habis waktunya di luar, terus dia nggak bisa ngurus juga rumah tangga. Nah, ini kan akan kewalahan. Nah, tapi dengan konsep kesetaraan dan keadilan ini, akhirnya si perempuan pun ikut membantu apa yang dia bisa bantu, termasuk membantu merawat rumah tangga. Nah, jadi gitu, Ki. Jadi sebenarnya konsep kesetaraan itu adalah saling melengkapi, bukan menggantikan peran satu dengan yang lainnya. Ya, bukan perempuan yang harus keluar, laki-laki yang ke dalam, tidak. Tapi saling melengkapi dia. Nah, mana kecuali si laki-laki bilang, ya udah Bu, Ibu di rumah aja, saya punya uang sekian banyak, jadi apapun dibutuhkan bisa. Pasti itu pasti yang dibutuhkan oleh setiap perempuan. Tapi hari ini kita sebagai laki-laki itu kita kurang mampu mencukupi kebutuhan, sehingga mau tidak mau akhirnya perempuan itu ikut membantu ekonomian keluarga, sehingga keluarga itu bisa bebas dari kemiskinan. Ya, contoh misalnya dalam satu konsep mengukur kemiskinan, ya, si laki-laki cuma gaji 2 juta. Nah, kalau si perempuan dapat gaji misalnya 1,5 juta, kalau tidak digabungkan, maka keluarga ini tetap dalam angka kemiskinan. Itu kalau dalam catatan Badan Statistik misalnya, yang diukur misalnya hanya pendapatan kepala rumah tangga. Tapi kalau diukur pendapatan keluarga, itu kan sudah menjadi 3,5 juta. Kalau 3,5 juta itu sudah melampaui UMR. Nah, misalnya UMP suatu kota itu, suatu provinsi itu misalnya 2,5 juta. Dengan gabungan gaji tadi, itu bisa mengeluarkan keluarga ini dari angka kemiskinan. Tapi kalau hanya diukur pendapatan si bapak tadi hanya 2 juta, artinya masih kategori miskin. Makanya angka kemiskinan kita itu terus tinggi. Nah, karena kenapa? Karena tadi tidak memberikan akses pendapatan untuk perempuan. Nah, maka hari ini ada program pemerintah pun didorong supaya perempuan juga punya pendapatan, minimal pendapatan melalui usaha home industry. Untuk apa? Untuk supaya keluarga-keluarga itu keluar dari angka kemiskinan. Jadi pendapatan suami, pendapatan istri digabungkan sehingga bisa diukur dalam pencapaian pembangunan. Nah, ini contoh-contoh kecil, Iki, ya. Jadi saya rasa konsep Islam pun dalam fikih-fikih modern itu juga memberikan kesempatan bahwa untuk perempuan membantu laki-laki. Ya, karena zaman hari ini tidak mungkin laki-laki itu bisa cukup punya kemampuan di dalam memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, ini, terima kasih, Pak. Iya. Nah, ini kita lanjut. Jangan masuk mulut, Bang. Nah, jadi kata kuncinya untuk seks ataupun ini ya jenis kelamin yang bersifat kodrati itu tidak bisa diubah, ya. Terus berlaku panjang masa, ya, berlaku di mana saja, berlaku untuk kelas warna kulit apa saja, ya, ditentukan oleh Tuhan dan bersifat kodrati. Nah, ini tadi ya, bahwa laki-laki ini, perempuan ini, jadi itu bersifat kodrati. Nah, kalau gender itu bisa berubah dia, ya, bisa berubah, ya. Misalnya situasi itu bisa mengubah dia, ya. Yang kedua dapat dipertukarkan, misalnya peran tadi, ya. Ada waktu tertentu peran mencari nafkah itu si suami, ada waktu tertentu bisa dilakukan oleh istri, ada juga bisa dilakukan oleh kedua-duanya. Nah, habis itu tergantung pada ini ya, pada musim, ya, pada musim tertentu, ya. Nah, ini juga habis itu tergantung budaya masing-masing, ya. Nah, jadi misalnya di Finlandia di sana laki-laki pakai rok misalnya, ya. Kalau di kita justru yang pakai rok itu adalah perempuan, ya. Jadi sangat tergantung kebudayaan di satu daerah. Berbeda satu kelas dengan kelas lainnya, ya. Ini struktur sosial, ya. Bukan kodrat tapi buatan manusia. Artinya
posisi-posisi tadi itu konstruksi manusia, bukan kodrat dari Allah ya, bukan dari kodrat dari Tuhan. Misalnya kita kuat itu karena kita berlatihan ya, dan kuat itu bisa ada pada laki-laki dan juga pada perempuan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep baru. Kalau tadi kita bicara soal perspektif gender, itu adalah untuk menghapus diskriminasi gender. Jadi penghapusan diskriminasi gender itu tujuannya adalah supaya setara. Ya. Nah, kesetaraan itu adalah syarat mutlak menuju satu keadilan. Ya. Nah, kalau sekarang kita ingin melihat bagaimana sebenarnya perspektif anak. Ya. Kalau tadi kita bicara tentang perspektif gender, sekarang dalam perspektif anak. Jadi bagaimana akses hukum dan keadilan itu bisa diperoleh oleh semuanya, termasuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak, kalau kita bukan hanya untuk anak ya, untuk semuanya, kita kena instrumen hukum internasional yang paling tua dan paling tinggi ya, yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights ya, ataupun yang dikenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ya. Jadi ada DUHAM di atasnya, lalu di bawah DUHAM itu tadi ada dua konvenan ya. Ada konvenan ICCR dan juga ada konvenan ICCPR ya. Jadi satu konvenan bicara soal hak sipil dan politik, satu konvenan bicara soal ECOSOC ya. Aturan-aturan hukum hak asasi manusia ada di DUHAM, lalu aturan-aturan internasional terkait dengan hak-hak sipil dan politik ya itu diatur di dalam konvenan SIKPOL. Nah, misalnya di sinilah misalnya kenapa ada suaka politik terkait dengan status warga negara dan dia mendapat suaka politik di satu negara yang lainnya ya. Itu diatur di dalam konvenan SIKPOL. Contoh kita kenal misalnya ada kawan kita dulu di Aceh, Agus Wandi misalnya ya, ketika dia melakukan pelarian politik dari situasi konflik bersenjata yang ada di Aceh, lalu lari ke salah satu negara dan mendapat suaka politik di sana ya, dan diakui di dalam negara internasional. Nah, kalau tanpa SIPOL ini, bayangkan misalnya kita misalnya menjadi kejaran politik internasional, lalu tidak ada satu negara yang memberikan suaka politik, maka kita akan terus menjadi manusia buronan walaupun berada di mancanegara. Nah, konvenan inilah yang menjelaskan ya terkait dengan ada pengakuan ketika dia mendapat suaka politik, maka dia dijamin hak hidup dan hak-haknya sebagai manusia. Nah, ICCPR ini kita lihat banyak di negara yang berpaham berpaham liberal ya, misalnya seperti di Inggris, di Jerman ya. Nah, ini banyak yang mengadopsi ratifikasi di negara-negara yang paham liberal itu, maka mereka dan biasanya pengaruh kekuatan kapitalis ada di sini. Nah, kalau ECOSOC itu biasanya lebih banyak di negara-negara berkembang itu di daerah sosialis ya. Nah, di sini ini kan bicara soal bagaimana ekonomi sosial budaya itu dijamin oleh negara supaya dinikmati oleh warga negaranya. Nah, DUHAM, Konvenan SIPOL dan ECOSOC inilah yang disebut dengan International Bill of Human Rights ya, atau standar hukum internasional tertinggi ya. Dari 3 standar hukum tertinggi ini maka lahirlah konvensi-konvensi ya. Salah satu konvensinya itu adalah CRC atau yang dikenal dengan Convention of the Right of the Child atau yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak ya. Nah, selain konvensi hak anak itu juga tadi ada yang disebut dengan CEDAW ya, Convention Elimination Discrimination of Right. Jadi satu diskriminasi anti diskriminasi terhadap
perempuan, against women. Nah, teman-teman, ini penting melihatnya. Ya, jadi ada instrumen hukum secara umum, ada instrumen hukum secara khusus. Ya, jadi umum ke khusus. Nah, nanti juga ada di undang-undang itu ya, yang dikenal dengan standar hukum umum itu yang diperkuat oleh yang khusus ya. Yang dilakukan itu yang khusus. Nah, terkait dengan anak itu nanti juga kita lihat. Walaupun anak itu ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya di Undang-Undang 39 tahun 1990 itu sudah diatur, selain hak-hak asasi manusia juga diatur hak-hak anak. Nah, tapi kenapa harus ada Undang-Undang Pelindungan Anak? Ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002. Nah, karena disinilah hak-hak khusus diberikan kepada anak, karena tidak semua hak-hak anak itu bisa diakomodir di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa konvenan ini ataupun konvensi ini berlaku untuk Indonesia? Nah, pertama, 2 konvenan ini sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, kalau konvenan SIPOL itu tepat di tanggal 15 Agustus, 1 hari sebelum MOU Helsinki. Jadi untuk mengakui status tahanan politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi itu diratifikasi melalui Undang-Undang 12 tahun 2005. Ini tepatnya di tanggal 15 Agustus ya tahun 2005. Jadi kalau nggak salah ini 1 hari sebelum MOU Helsinki. Nah, karena MOU Helsinki ini juga dilandasi 2 konvenan internasional ini. 1 Undang-Undang 11, 1 Undang-Undang 12. Tahunnya sama di 2005. Nah, Convention of the Right of the Child ini ataupun CRC ataupun Konvensi Hak Anak itu diratifikasi jauh sebelumnya, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Ya, artinya konvenan dan instrumen internasional itu berlaku di Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman advokat itu akan lebih banyak ketemu instrumen ini ketika para saksi ahli memberikan di persidangan ya. Jadi untuk melihat narasi-narasi keadilan dalam perspektif instrumen dalam penegakan hak asasi manusia. Nah, di dalam konvensi hak anak ataupun di dalam melihat bagaimana masalah anak itu ada 8 isu ya, mulai penempatan definisi anak ya. Nah, nanti kita melihat relasi hukum itu jelas. Kalau sudah anak itu 18 tahun ke bawah. Ya. Jadi kalau dia sudah 18 tahun ke bawah, maka pembelakuan mekanisme yang dipakai itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Dalam sistem peradilan disebut sistem peradilan pidana anak. Ini diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Nah, di dalam sistem peradilan anak itu ataupun di dalam hak anak itu nanti dikenal dengan langkah-langkah ataupun prinsip umum. Ya, ada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, ya, kepentingan terbaik untuk anak atau yang dikenal dengan teori the best interest of the child itu bicara soal bagaimana keputusan, ya, putusan itu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Jadi keputusan orang dewasa, keputusan sengketa-sengketa anak, perkara-perkara anak misalnya yang ada di kampung, ya ketika Bapak Ibu dampingi kasus di kampung untuk diselesaikan perkara itu di kampung, maka harus dilihat keputusan yang diambil oleh GECI ataupun perangkat kampung itu memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak atau bukan. Nah, contoh kasus. Misalnya, di sebuah sekolah ada
anak ditemui hamil luar nikah. Misalnya ada anak hamil luar nikah, lalu sekolah buat rapat, lalu diputuskan oleh sekolah, anak ini dikeluarkan. Nah, menurut teman-teman, ini menggunakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak atau kepentingan terbaik untuk sekolah? Kalau menurut saya, Pak Madri, ya untuk anak dulu, dikarenakan kan kalau pihak sekolah itu lembaga aja. Ini perlu ditekankan ya hak anak, karena perlu kita ketahui sekarang banyak kejadian pelecehan seksual yang dilakukan di lembaga, baik pendidikan secara formal atau pendidikan di tingkat pesantren atau daya. Nah, hal ini juga terjadi, katakanlah di Aceh sekarang sudah menjadi darurat anak ya. Hampir setiap minggu ada kasus pencabulan terhadap anak. Hal ini kan perlu kita dalami. Yang pertama untuk kepentingan klien kita. Artinya kalau kita memegang atau mengambil kuasa dari anak tersebut harus kita dalami dan sesuai dengan SOP aja. Kan lihat kemarin di MS Syariah tuh kan di Banda Aceh ada 3 kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga dia. Di sini pihak dari mahkamah tersebut memvonis bebas. Artinya dengan delik dia dengan alasan bahwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan. Walaupun akhirnya diputuskan oleh MA sana 200 bulan kalau nggak salah. Nah, hal ini kan menjadi problem di masyarakat Aceh. Kenapa Mahkamah Syariah, sebuah lembaga yang bergerak untuk hal-hal peradilan semacam itu, bisa memvonis bebas. Nah, seperti Bapak katakan tadi, ada juga lembaga pendidikan ya yang melakukan orang yang bekerja di lembaga tersebut yang melakukan pelecehan seksual. Artinya yang paling disorot adalah, yang paling dibela adalah kepentingan lembaga tersebut, dikarenakan lembaga tersebut membayar pajak kepada negara. Nah, di sini yang perlu kita tekankan ini kepada teman-teman sekalian, saat Anda menjadi seorang kuasa hukum nanti jangan 60% atau 70% Anda itu pandangan Anda sebatas hanya untuk rupiah saja. Artinya kita di sini jangan semata-mata hanya uang. Jadi harus adanya kepentingan yang berdasarkan SOP dalam undang-undang aja. Kita mempertahankan undang-undang. Jadi jangan nanti kan ini menjadi marwah ya bagi kita kalau anak-anak dilecehkan dan macam seperti sirkus sekarang saya lihat. Iya. Iya, benar sekali yang disampaikan oleh Tengku Zukairi ya. Jadi saya sangat setuju tadi ya. Jadi memang di dalam, kalau misalnya tadi, kalau kita lihat menggunakan teori the best interest of the child, kepentingan terbaik untuk anak, kalau sekolah tadi mengeluarkan si anak, maka sekolah ini tidak lagi menggunakan kepentingan terbaik untuk anak, tapi dia lebih menjaga kepentingan nama baik sekolahnya. Nah, di dalam banyak kasus kita sudah bisa membuktikan anak-anak yang korban kebijakan sekolah, karena anak dikeluarkan dari sistem pendidikan, artinya anak kehilangan hak konstitusinya. Si anak mungkin dianggap melawan ataupun melanggar norma, ya. Tapi harus diingat, sekolah itu melawan konstitusi. Kenapa? Karena hak pendidikan itu adalah hak fundamental yang diakui dan diatur secara konstitusi. Jadi ketika seorang kepala sekolah mencabut hak pendidikan seorang warga negara, maka dia sebenarnya sudah bertentangan dengan sebuah konstitusi. Nah, di sini tidak ada kekuatan seorang kepala sekolah, apalagi kepala dinas, bahkan seorang presiden pun mencabut hak konstitusi warga negara. Jadi memang harus dilihat kasusnya. Nah, harusnya kalau dia mengikuti aturan dasar, dia harus memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Nah, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Tengku Zukairi. Sekarang itu banyak sekali kasus yang dialami oleh anak-anak, termasuk kasus kemarin. Nah, itu sedih kita ya, karena memang ada 2 penerapan hukum yang berbeda dalam konteks Aceh. Karena jarimah yang diatur di dalam kanun jinayah
Salah satunya adalah jaringan pelecehan seksual. Nah, ini yang sedang kita advokasi supaya 2 pasal yang ada di kanun jenayah itu untuk dikeluarkan karena akan berbeda dia. Karena terminologi yang digunakan di dalam kanun jenayah itu pelanggaran. Nah, kalau misalnya pelanggaran maisir, pelanggaran pezinahan, nah itu nggak ada masalah. Tapi permerkosaan, pelecehan, itu tidak dianggap pelanggaran, tapi sudah dianggap kejahatan kemanusiaan atau extraordinary crime, ya, tidak lagi dia masuk dalam petty crime, ya, jadi sudah masuk dalam status kejahatan besar karena melakukan pelecehan seksual. Nah, terminologi yang dipakai dalam kanun jenayah itu masih menggunakan istilah pelanggaran. Nah, jadi disinilah kita dorong supaya para pihak, terutama Dinas Sosial Islam, memfasilitasi agar dan DPR sudah menyambut supaya 2 pasal yang membatasi kasus-kasus anak tidak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak itu diharapkan dibuka kembali. Nah, nanti mungkin ada diskusi khusus ya bagaimana kita melakukan studi kasus terkait dengan penerapan kanun jenayah dengan anak korban. Ya. Oke, mohon maaf Pak Taufik, ini waktunya 10 menit lagi Pak. Oh ya. Sampai kunci ya. Ya, ini kita mungkin akan dipisahkan oleh waktu. Ya, sebenarnya senang bisa diskusi dengan kawan-kawan. Jadi intinya gini, terkait dengan ini contoh studi kasus terkait dengan jenayah tadi. Di putusan tingkat pertama Mahkamah Syariah Janto, kasus yang terakhir itu itu adalah diputuskan tuntutan jasa itu adalah sekitar 200 bulan, diputuskan oleh pengadilan 180. Lalu banding ke tingkat Mahkamah Syariah Aceh, diputuskan bebas. Nah, ini masih dalam upaya kasasi. Ya, kalau kasus sebelumnya seperti yang Tengku Zulkifli sampaikan ya. Jadi sudah banding kasasi, akhirnya diputuskan balik, akhirnya masuk balik si pelakunya. Nah saya yang paling penting teman-teman tahu ya, maksudnya alurnya sudah dapat ya, itu yang paling penting. Nah, ini tujuan pelindungan anak ya, ini terkait dengan persoalan hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan pelindungan khusus bagi anak ya. Nah, biasanya para legal nanti akan lebih banyak bermain di pelindungan khusus anak ini ya. Bagaimana memperhatikan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ini ada 3 di dalam sistem peradilan pidana anak ya. Ada anak sebagai saksi, ada anak sebagai korban, ada anak yang diduga sebagai pelaku. Ya, nah nanti biasanya anak yang diduga sebagai pelaku itu perlu pendampingan penasihat hukum dari advokat dan biasanya teman-teman juga ikut membantunya. Ya, diharapkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana anak, anak itu tidak boleh dihukum ataupun diputuskan sepertiga dari kejahatan orang dewasa. Nah, terkait juga nanti ada istilah yang sering dipakai nanti itu oleh teman-teman paralegal, ada upaya diversi, ada upaya restoratif justice ya. Nah, yang kita advokasi biasanya khusus anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah bagaimana ada upaya diskresi ya, perhentian sementara, lalu diversi, pengalihan dari sistem formal ke non formal ya, dari litigasi ke non litigasi ya. Nah, lalu baru dicari formulasi restoratif justice, keadilan yang memulihkan perilaku buruk menjadi perilaku baik ya. Ini kalau anak berhadapan dengan hukum, misalnya ada seorang anak yang diduga melakukan pencurian uang di kaleng masjid ya. Nah, itu nanti dilihat perkaranya. Kalau misalnya ancaman pidananya di bawah 7 tahun, maka kita bisa melakukan advokasi dan pendampingan supaya anak ini itu dihentikan lalu dialihkan
ya, dialihkan melalui dari proses litigasi ke non litigasi, ya, jadi jalur formal ke non formal, ya. Nah, lalu bukan berarti dia bebas, tapi dia tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme yang dikenal dengan sistem hukum restoratif justice, ya. Nah, ini belum banyak, restoratif justice ini belum banyak dilakukan. Kita sebenarnya sudah pernah kerjasama dengan dengan Majelis Adat Aceh untuk membantu aparatur Gampung supaya di Gampung itu punya mekanisme restoratif justice, ya. Nah, jadi nanti ini juga bisa menjadi peluang program untuk teman-teman IARA dan juga kawan-kawan paralegal di komunitas supaya bisa membantu pendampingan desa menciptakan satu sistem peradilan yang memulihkan ataupun yang dikenal dengan restoratif justice. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, kawan-kawan peserta training paralegal, sebenarnya ini ada satu sesi lagi, nanti ini bisa dibaca-baca saja. Ini nggak terlalu sulit, ya, karena biasanya kalau kawan-kawan paralegal itu kan didampingi oleh advokat, ya. Nah, misalnya bagaimana itu pembuktian, kenapa pembuktian itu penting, ya. Apa sebenarnya beda alat bukti dengan barang bukti, mana yang mutlak diperlukan, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya sistem hukum di Amerika, common law, ya, itu di sana barang bukti itu menjadi penting, tapi di dalam hukum acara pidana di Indonesia itu tidak menjadi mutlak, tapi menjadi pendukung saja, penguat alat bukti, ya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana interpretasi alat bukti yang dianggap sah dalam sistem peradilan kita. Nah, ini nanti ini akan didampingi, tentunya kawan-kawan paralegal akan banyak didampingi oleh teman-teman advokat. Saya kira ini saja. Nanti soal studi kasus sebenarnya akan lebih enak kalau kita ketemu langsung, ya. Jadi kita bisa bedah kasusnya. Jadi tapi ini karena Zoom, nanti bahannya tinggal dibaca saja. Nanti ada beberapa bahan yang saya kasih contoh, lalu bagaimana cara menganalisa, lalu bagaimana menyimpulkan satu perkara tersebut, ya. Demikian teman-teman, mohon maaf dengan segala kekurangan. Saya senang sekali bisa ketemu dan silaturahim walaupun ini via Zoom. Insya Allah di satu saat mungkin kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Taufik Rizwan atas pemaparan materinya. Yang saya tangkap dari sesi ini adalah kita membahas tentang teknik analisa kasus dari perspektif keadilan gender, di mana tadi kita sudah sampaikan tentang konsep dasar relasi gender dan kodrat tadi. Teman-teman sangat antusias ya ketika membahas tentang konsep dasar relasi gender dan kodrat. Dan juga kita melihat kepada yaitu mulai dari DUHAM atau Declaration Human Rights, di mana Indonesia meratifikasi namanya ECOSOC atau Ekonomi Sosial Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015. Setelah itu baru Indonesia meratifikasi tentang SIPOL, Sosial dan Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tadinya. Dan juga tadi pembahasan tadi sangat menarik tentang perlindungan anak, di mana ada dua hal penting harus kita cari adalah menjamin dan melindungi hak anak, dan dua adalah melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi tentunya teman-teman. Nah, untuk memanasi sesi kita ini tentunya karena keterbatasan waktu kita, maka di sesi ini hanya kita buka 3 penanya saja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, di sesi ini kami persilahkan untuk 3 orang tercepat. Dipersilahkan. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih mengenai pemateri tadi ya. Kepada Bapak, bagaimana tanggapan Bapak apabila yang ada di kanun tentang jarimah itu, misalkan untuk pemerkosaan anak dieksekusi cambuk cuma-cuma 30 kali, ya, dan ditambah lagi dengan
pasal yang tentang kekerasan tersebut dengan 15 tahun. Nah, ini kan nggak maksimal. Udah berapa tahun ini berjalan tentang kasus tersebut tidak maksimal. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana tanggapan Bapak apabila hukum kebiri itu dilaksanakan? Ya, sekian Pak. Oke, terima kasih. Langsung dijawab. Oke, silakan Pak, langsung dijawab saja. Baik. Undang-Undang Pelindungan Anak memang setelah mengalami beberapa perubahan ya, dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua tentang perlindungan anak. Lalu juga diperkuat dengan Perpu dan juga Undang-Undang 17 terakhir ya, terkait dengan ancaman kebiri. Walaupun sampai hari ini pertum terkait dengan proses kebiri itu belum ada ya. Nah, terkait dengan konteks jinayah, di kanun jinayah sendiri itu membatasi. Jadi Undang-Undang Pelindungan Anak itu dikesampingkan melalui pasal 72 yang ada di kanun jinayah. Nah, di dalam kanun jinayah di pasal 72 diterangkan apabila kasus jarimah yang diatur di dalam kanun jinayah juga diatur di dalam KUHAP atau hukum kitab pidana dan undang-undang lainnya, maka yang berlaku itu adalah hukum acara jinayah. Jadi kanun jinayah. Artinya kalau ada kasus misalnya dan itu diatur di dalam kanun jinayah, maka yang berlaku itu adalah kanun jinayah. Jadi undang-undang itu nggak dipakai. Nah, disinilah kenapa misalnya tidak ada kita temui putusan cambuk 150 dijuntuh ke kanun jinayah, nggak ada. Ke Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya dijerat melalui pasal 80 dengan ancaman pidana 15 tahun. Nah, itu nggak ada. Yang ada itu cuman cambuk 100 kali udah. Artinya pelaku dicambuk selesai pulang dia. Nah, sementara korban sudah kehilangan masa depan ya, konsep dirinya sudah hancur ya. Bayangkan kalau apalagi kasus-kasus pemerkosaan ya, itu kasus terakhir itu sayang sekali ya, karena alat kelaminnya juga sudah rusak dan keterangan dokter itu sudah terjangkit IMS ya, penyakit menular seksual. Nah, ini kan sangat kasihan sekali. Dia butuh penanganan yang berlapis-lapis. Nah, hak-hak korban dasar itu kan kalau kita lihat instrumen ya, secara sederhana kan punya hak atas kebenaran. Kalau kebenarannya dapat terungkap, maka dia baru dapat keadilan. Kalau keadilan dia sudah dapat, baru nanti ada proses pemulihan. Nah, untuk mengungkapkan kebenaran ini kan butuh tantangan yang luar biasa. Nah, contoh misalnya kalau kita lihat dalil hukum yang dipakai oleh Hakim Mahkamah Syariah terkait di tingkat banding ya. Kalau di tingkat pertama itu dia diputuskan dengan ancaman 180 bulan dari tuntutan jaksa 200 bulan. Lalu banding dia bebas. Alasannya itu ada 3 di sana kalau kita baca putusannya itu kan. Salah satu putusannya misalnya visum et repertum itu tidak menunjuk langsung orang si memperkosa. Ya, yang namanya visum et repertum itu tidak pernah menunjuk siapa pelakunya. Dia hanya membuktikan ya bahwa peristiwa itu terjadi, kan itu. Nah, tapi hakim dia ingin dapat ya, Hakim Mahkamah Syariah itu langsung dia ingin dapat seakan-akan visum et repertum itu bisa menunjuk siapa pelakunya. Nah, itu ya nggak mungkin lah. Sejak kapan visum et repertum itu langsung bisa menunjuk si P ini si A misalnya, kan nggak ada. Cuma dia hanya bisa menjelaskan bahwa kasus ini terjadi. Yang kedua, kesaksian anak itu tidak dianggap cakap di depan hukum. Nah, maka kan keterangan karena di dalam masih menggunakan fikih klasik ya, jadi berbeda dengan kajian fikih kontemporer yang menggunakan perspektif anak. Jadi menghormati hak anak itu kan baru dibahas dalam fikih kontemporer. Tapi kalau dalam fikih klasik
maka suara anak itu tidak dianggap cakap di depan hukum, di depan pengadilan. Nah, yang ketiga saksi ahli ya, saksi ahli dianggap menggiring. Nah, namanya saksi ahli itu menguatkan. Nah, kalimat menguatkan bahwa dengan perspektif ahli waktu itu yang hadir kalau nggak salah ahli forensik ya. Nah, penguatan-penguatan yang disampaikan tim ahli psikologi forensik ini dianggap menggiring putusan untuk kepentingan anak. Ya namanya saksi ahli seharusnya kan memang menguatkan, tapi dianggap menggiring lalu diabaikan. Nah, berbeda kalau dia merujuk ke kan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu menggunakan 4 prinsip. Prinsip pertama itu non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik untuk anak, memperhatikan hak hidup dan kelangsungan hidup anak, yang keempat adalah menghargai pandangan anak. Nah, pandangan anak itu menjadi prinsip untuk mengakomodir 31 hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi karena suara anak tadi tidak dihormati, maka dia diabaikan dalam kesaksian hukum. Nah, yang keempat tidak ada saksi langsung yang melihat. Nah, memang sulit, ya, menghadirkan saksi pemerkosa. Coba bayangkan, ya, ada nggak kasus pemerkosaan itu disaksikan? Ya, kalau ada yang saksi, mungkin si pelakunya itu udah rame-rame digebukin ya, karena dia memperkosa seorang anak. Tapi ya itu nggak mungkin. Beda dengan kasus zina misalnya. Kalau zina itu ada kasus ya, dimungkinkan karena mereka lakukan suka sama suka lalu bersembunyi, tapi ini suatu kejahatan ya. Jadi itu agak sulit pembuktiannya. Nah, pembuktian yang sulit yang dianggap tidak meyakinkan hakim, akhirnya dia putuskan bebas. Nah, di dalam jinayah ini juga, di dalam hukum acara jinayah memang juga ada disebutkan, misalnya si hakim nggak boleh putuskan kalau si pelaku tidak mengakui. Nah, sumpah si pelaku itu, ini yang juga sering dipakai ya oleh dalam sistem ini, yang sulit ya. Misalnya kalau dia mengaku bahwa dia tidak melakukan, maka hakim nggak boleh buat keputusan karena ini menggunakan perspektif fikihnya ya. Jadi kalau si pelaku sudah bilang saya bersumpah tidak melakukannya, sumpah ini harus dipercaya oleh hakim. Nah, kalau di dalam perspektif hukum positif lainnya kan itu harus dibuktikan berlapis ya. Kalau sudah pelaku ya, kejahatan aja berani dia lakukan, apalagi berbohong kan, begitu kira-kira. Nah, harapan kita kanun jinayah ini perlu direvisi. Ada 2 pasal, misalnya pasal 49 dengan 50, supaya membuka peluang, membuka pintu. Selain kanun jinayah juga masuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan masuknya Undang-Undang Perlindungan Anak, menguatnya pengungkapan kebenaran, dengan kebenaran itu anak juga mendapatkan akses keadilan dan juga pemulihan. Nah, tanpa akses pengungkapan kebenaran, keadilan nggak dia dapat, apalagi proses pemulihan. Sementara dia butuh penanganan pemulihan yang berlapis, pemulihan secara kesehatan, psikologi, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita dorong supaya keadilan itu muncul, dan undang-undang yang telah ada itu juga berlaku. Saya kira ini ya, mungkin waktu dan ingatkan juga ya. Terakhir satu kata yang ingin saya sampaikan, kanun jinayah ini undang-undang khusus untuk penerapan syariat Islam di jinayah, tidak untuk anak. Jadi kalau khusus untuk anak itulah Undang-Undang Perlindungan Anak, maka kembalikanlah kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Taufik Rizwan atas waktunya. Mohon maaf nih teman-teman semuanya, kita harus mengakhiri sesi pertama kita ini mengingat waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lepas 53 menit. Maka atas kesempatan pada hari ini sudah banyak sekali disampaikan oleh pemateri kita tentang pembahasan pada sesi pertama ini, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Taufik Rizwan atas waktunya dan penjelasan dan pemberian ilmu kepada teman-teman pelatihan paralega pada siang hari ini. Baik teman-teman, saya harus mengakhiri pertemuan kita di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, tetap stay di ruang Zoom. Karena selepas ini akan ada materi selanjutnya, yaitu tentang sistem pendokumentasian bersama dengan Bapak Arman Fauzi, yaitu Komisioner Komisi Informasi Aceh atau KIA,
yang akan dipandu langsung oleh Ibu Adelia Ananda SH.